Sebuah video memperlihatkan dua personil kepolisian terlibat perkelahian dengan seorang pria yang diduga orang dengan gangguan jiwa viral di media sosial. Insiden tersebut diketahui terjadi di Desa Bagoksam, Kecamatan Narussalam, Kabupaten Aceh Timur, Sabtu 23 Mei 2020. Insiden tersebut diketahui bermula dari ucapan dan sikap dari orang dengan gangguan kejiwaan yang mengaku tak takut dengan polisi. Dikutip dari Kompas.com, kejadian baku hantam tersebut diketahui terjadi saat Brigadir R dan E sedang memasang spanduk larangan mudik di Desa Bagoksa, Kecamatan Narussalam, Aceh Timur, Sabtu 23 Mei 2020. Hal tersebut turut dibenarkan oleh Kapolres Aceh Timur AKBP Eko Widiantoro. Dilanjutkan oleh AKBP Eko, seorang pria bernama Ramlan yang juga merupakan orang dalam gangguan jiwa, diketahui mendatangi keduanya. Ramlan kemudian membentak-bentak serta memarahi dua polisi tersebut. Meski sempat menghindar, dua polisi itu akhirnya terlibat pertengkaran dengan Ramlan. R menyerang Ramlan setelah melihat pria tersebut tiba-tiba menarik kerah baju E dan hendak memukulnya. Lantaran adu hantam tersebut, Ramlan mengalami sejumlah luka. Tindakannya itu juga membuat kedua anggota polisi tersebut menerima hukuman. Saat ini Brigadir E dan R sudah ditahan di Propam Polres Aceh Timur. Pasca kejadian tersebut, Eko langsung mendatangi rumah keluarga korban untuk meminta maaf dan menanggung semua biaya pengobatan Ramlan hingga sembuh. Demikian Tribun News Update, nantikan berita terbaru lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Hebat bukan aparat kita? Tingkah lakunya tidak jauh beda dengan preman. Seandainya masyarakat yang melakukan kekerasan tersebut pasti ditangkap dan dijatuhi hukuman pidana. Tapi jika pelakunya adalah aparat itu sendiri, pasti hanya dikenakan sanksi kode etik. Karena bagi kepolisian, kekerasan itu bersifat melanggar kode etik dan bukan melanggar hukum. Jadi seperti itulah penegakan hukum yang berlaku di wilayah hukum NKRI, yaitu syarat dan ketentuan hukum berlaku. Dan kita sebagai masyarakat jangan pernah berpikir bahwa semua sama di mata hukum. Dan sudah jelas bahwa hukum itu tidak sama. Tidak sama, bro. Pasti ada perbedaannya. Jadi bagi yang ingin mencontoh hal tersebut atau yang suka melakukan kekerasan, silahkan bergabung dengan kepolisian. Kita semua sebagai masyarakat tidak pernah tahu apa itu kode etik di kepolisian
dan apa saja sanksinya yang melanggar kode etik tersebut. Bagi kita masyarakat, kekerasan itu melanggar hukum, dan pelanggaran hukum hukumannya adalah pidana. Kekerasan adalah sifat hewan, di mana hewan harus menerkam, mencakar, menanduk, dan menggigit jika ingin makan. Tidak ada cara lain bagi hewan untuk melakukan hal yang terpuji jika ingin makan. Tidak ada cara lain bagi hewan untuk melakukan hal yang terpuji jika ingin makan. Hanya cara kekerasan yang hewan paham jika ingin makan. Semua anggota polisi adalah manusia, bukan hewan. Tapi kedua oknum tersebut sepertinya telah lupa bahwa mereka adalah manusia. Hanya lupa, bro. Atau mungkin kedua oknum tersebut berhalusinasi dan menganggap bahwa orang gila tersebut adalah hewan. Seandainya saja orang gila tersebut adalah seekor kucing, ayam, atau orang hutan, wah, sudah pasti kepolisian akan dikecam habis-habisan oleh organisasi pecinta hewan. Pasti dikecam habis-habisan, bro. Dan berhubung kami dari organisasi pecinta kemanusiaan dan organisasi anti kekerasan, maka kami akan introspeksi diri, membenahi manajemen kami, dan tidak akan mengecam aksi kekerasan oknum tersebut. Tapi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Yang artinya, kami telah membiarkan orang dengan gangguan jiwa bebas berkeliaran. Dan kami sedikit lalai atau gagal mengobati pasien kami. Untuk itu, kami memohon maaf kepada institusi Polri karena pasien kami telah membentak petugas, menarik kerah baju, dan hendak memukul petugas yang terhormat tersebut. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, khususnya kepada kedua oknum tersebut. Dalam kurung oknum yang tidak jelas namanya, hanya inisial. Dan juga kami memohon kepada institusi Polri untuk tidak melanjutkan kasus tersebut ke ranah pidana. Jikapun tetap dilanjutkan, maka kami akan melakukan upaya penangguhan penahanan. Kami khawatir jika nanti pasien kami bernama Ramlan tersebut akan dipersekusi oleh tahanan lainnya. Seperti kasus Ferdian Paleka atau seperti preman Medan yang dihantam oleh Pak Polisi. Kami melihat bahwa kedua oknum polisi tersebut telah berbuat yang benar sesuai dengan prosedur. Jika tidak menghajar Ramlan pasien kami tersebut, kemungkinan besar Ramlan bisa berbuat onar di tempat lainnya. Untuk itu silahkan lanjutkan tugas kalian. Kalian tetap benar di mata hukum. Dan jika ingin memberikan sanksi atas kedua oknum tersebut, berikanlah sanksi yang seringan-ringannya. Oke, bro, kekerasan itu memang sepertinya adalah hak kalian. Supaya hukum itu tegas, ya kan, bro?